Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah tes yang pertama kali saya coba. Jadi tadi sudah saya tes audio, juga sudah tes video, tes kamera, tes posisi kamera, dan juga tes bagaimana pengaturan dari layar. Sekarang ini saya mencoba untuk melakukan presentasi secara setengah serius. Oke. Jadi kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian satu presentasi mengenai pengenalan suatu aplikasi atau software yang sebenarnya sudah sangat lama, cuma mungkin ada sebagian dari teman-teman sekalian yang belum mendengarnya, atau mungkin baru mendengar sedikit dan belum begitu mengenalnya. Jadi sebagaimana terlihat di layar teman-teman sekalian, saya mau memperkenalkan mengenai LibreOffice. Oke, jadi nanti kita akan melihat bersama apa dan apa itu LibreOffice. Sebelumnya, oke, kita kembalikan dulu ke awal dari presentasi ini. Jadi saya sudah menyiapkan satu presentasi yang saya buat menggunakan LibreOffice juga, yaitu LibreOffice Impress, yang memang khusus, alat yang khusus dibuat untuk membuat dan menampilkan presentasi. Saya beri judul mengenal LibreOffice, kemudian ada tambahan asik di situ. Oke, kita lanjutkan ke bagian pertama dari presentasi saat ini. Mengenal LibreOffice. Presentasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Saya agak lupa, ada 5 atau 6 atau 7. Oke. Jadi bagian pertama merupakan jawaban atau pertanyaan terhadap pertanyaan yang paling mendasar terhadap LibreOffice, yaitu apa sebenarnya LibreOffice itu. Teman-teman sekalian, LibreOffice adalah suatu aplikasi atau software perkantoran lengkap yang profesional. Namun uniknya, LibreOffice ini sekalipun profesional, dia bersifat gratis. Untuk menjelaskan kenapa bisa gratis, insya Allah nanti di belakang ada penjelasannya yang bisa kita ikuti. LibreOffice ini berfungsi sebagaimana MS Office, dan dia cukup lengkap, terdiri dari pengolah kata yang diberi nama writer. Itu merupakan padanan kalau sebagian dari kita sering menggunakan pengolah kata yang namanya Word, ya. Nah, itu. Kemudian ada Calc, itu adalah aplikasi spreadsheet. Itu juga merupakan padanan dari kalau sebagian dari kita biasa menggunakan yang namanya Excel. Kemudian ada Impress, itu adalah software atau aplikasi untuk membuat dan menampilkan presentasi. Sebagaimana kita kenal ada yang namanya PowerPoint. Nah, Impress ini merupakan padanannya. Kemudian di LibreOffice juga ada aplikasi yang namanya Draw. Itu adalah aplikasi pembuat dan pengolah gambar vektor. Kalau padanannya atau keberfungsiannya mungkin mirip dengan Visio, ya, walaupun
tidak mirip sekali tapi ada kesetaraannya gitu. Kemudian berikutnya adalah Math. Itu adalah aplikasi untuk membuat rumus matematika. Itu seperti equation. Yang terakhir Base, merupakan aplikasi pengolah database yang mirip atau mempunyai fungsi yang sama dengan Access. Oke, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, di samping saya, di depan teman-teman sekalian ada terpampang sebuah gambar. Itu adalah tangkapan layar dari aplikasi LibreOffice yang baru saja dibuka dan belum pernah digunakan untuk mengedit berkas. Itu ada layar yang kosong, kemudian di sebelah kiri ada daftar aplikasi Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bercerita mengenai keberfungsian dari LibreOffice, karena ini merupakan pengenalan yang paling penting. Jadi aplikasi itu digunakan orang atau dipilih orang, dipakai orang karena dia bisa berfungsi. LibreOffice itu berfungsi dengan baik dan bisa digunakan untuk bekerja, untuk mengerjakan pekerjaan para profesional. Contohnya Writer itu bisa digunakan untuk membuat naskah resmi maupun yang tidak resmi dengan baik dan dengan mudah. Contoh naskah yang bisa dikerjakan menggunakan Writer yaitu skripsi, tesis, disertasi, dan semacamnya. Kemudian laporan, segala macam laporan, baik laporan yang dibuat oleh mahasiswa maupun laporan yang dibuat oleh karyawan. Jadi laporan kerja, laporan apalah ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat artikel. Artikel itu baik artikel untuk majalah maupun untuk koran maupun untuk media elektronik. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat jurnal. Jurnal ini maksudnya adalah tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat buku, jadi mendesain buku dari sejak awal, mendesain layoutnya, mendesain halamannya dan sebagainya sampai menjadi buku yang cukup bagus dan pro. Oke, selain itu juga bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan surat menyurat di kantor-kantor. Contoh lain adalah Calc. Itu bisa digunakan untuk pengolahan segala macam pengolahan data yang dalam bentuk spreadsheet. Jadi fungsi utamanya itu membuat tabel, grafik, kemudian juga digunakan untuk analisis statistik, untuk membuat rapor di sekolahan, dan untuk mencatat, menghitung, dan membuat pelaporan keuangan. Yang ini digunakan di kantor dan di lembaga-lembaga keuangan maupun di lembaga-lembaga nirlaba. Nah, penghitungan data di dalam Calc itu menggunakan rumus dan fungsi yang sudah terbawa, merupakan bawaan dari Calc. Itu sudah ada fasilitas atau fitur rumus dan fungsi. Kemudian Impress itu bisa digunakan untuk membuat serta untuk menampilkan presentasi. Contohnya adalah presentasi yang saya gunakan untuk rekaman ini saya tampilkan dari Impress. Saya buat juga di Impress. Contoh terakhir adalah Draw. Itu bisa digunakan membuat flowchart, membuat bagan dan bagan lainnya. Memang terutama untuk itu. Oke, kita lanjutkan
ke layar berikutnya. Nah, di depan teman-teman sekalian, di situ ada contoh tampilan LibreOffice Impress yang sedang saya gunakan waktu itu untuk mengedit berkas presentasi ini. Ini zaman awal-awal, ini sebelum saya edit lebih lanjut. Jadi di situ kita lihat sebelah kiri itu adalah apa namanya, gambar slide-nya secara ringkas, kemudian di tengah itu adalah tempat untuk kita mengisikan konten dari slide-nya, kemudian sebelah kanan itu adalah kebetulan di situ yang saya perlihatkan adalah daftar slide itu navigator itu. Tapi bisa juga yang di situ nanti diganti dengan fasilitas yang lain. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai siapa yang membuat LibreOffice. Pertanyaan ini nanti sekaligus akan menjadi penjelas atau jawaban terhadap pertanyaan kenapa LibreOffice bisa gratis. Ya. Nah, kita baca di situ bahwa LibreOffice itu dibuat dan dikembangkan serta didukung oleh banyak kontributor yang berupa para programmer yang tersebar di seluruh dunia. Para pengembang tersebut dikoordinir atau dikoordinasi oleh sebuah yayasan nirlaba internasional yang bernama The Document Foundation atau TDF. Cara mengkoordinasikannya adalah dengan memanfaatkan jaringan internet atau komunikasi menggunakan internet. Itu juga menjadi penjelas nanti kenapa perkembangan LibreOffice sekarang ini sangat cepat, karena kontributornya yang begitu banyak dan cara komunikasi sekarang yang sudah cukup lancar. Nah, ini di poin selanjutnya saya sebutkan bahwa para kontributor dari pengembangan LibreOffice itu adalah tidak dibayar oleh TDF. Sebagian mungkin dibayar, tapi mereka dibayar oleh kantornya masing-masing ya. Nah, ini menjadi penjelas kenapa LibreOffice bisa gratis ya, karena memang untuk pengembangannya tidak diperlukan pembayaran atau gaji. Selanjutnya, keuangan guna pengelolaan LibreOffice ya. Untuk mengelola kan tetap ada butuh keuangan ya, artinya untuk hal-hal yang memang teknis itu kan ada beberapa hal yang membutuhkan biaya. Itu TDF itu mendapatkan dana itu dari hasil sumbangan para donatur. Yang perlu teman-teman sekalian ketahui juga adalah bahwa dari Indonesia itu juga ada cukup banyak lah ya yang ikut menjadi bagian dari pengembangan LibreOffice, baik mereka sebagai bagian dari kontributor maupun bagian dari hal-hal yang terkait. Contohnya mereka yang mencoba kemudian melaporkan jika ada jadi ada yang mencoba kemudian kalau misalnya nanti ada yang tidak beres melaporkan. Nah, itu namanya bagian apa, saya kurang paham, tapi itu cukup banyak. Jadi teman-teman di Indonesia juga yang terlibat cukup banyak. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui siapa yang membuat LibreOffice, kemudian apalagi tadi apa itu LibreOffice, maka selanjutnya kita menjawab pertanyaan, terus siapa yang menggunakan LibreOffice atau untuk siapa LibreOffice itu dibuat. Di LibreOffice itu dibuat untuk digunakan oleh para profesional. Pengguna LibreOffice itu berkisar cukup lebar ya.
Jadi mulai dari pelajar, ya, mahasiswa, dosen, guru, ya, pengelola sekolah, pengelola lembaga keuangan, ya, terus apalagi itu pengelola toko, pengelola perusahaan, ya, pegawai pada administrasi di pemerintahan, kemudian juga jasa-jasa pembuatan naskah yang profesional. Jadi singkatnya, pokoknya siapa saja yang memerlukan aplikasi Office bisa memanfaatkan LibreOffice untuk mencapai tujuannya atau merealisasi keperluannya. Kita lanjutkan ke jalan berikutnya. Nah, di sini kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana supaya caranya kalau kita mau menggunakan LibreOffice. Tentu saja pertama kali adalah kita mesti memasang atau menginstal di laptop atau desktop. Untuk menginstal kita tinggal mengunduh berkas instalasinya dari alamat website resmi LibreOffice, yaitu www.libreoffice.org. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa LibreOffice bisa diinstal di segala macam OS ya. Jadi kalau sebagian dari kita menggunakan Windows bisa, Linux bisa, Mac juga bisa, bahkan OS yang mungkin teman-teman sekalian sebagian belum mendengar, FreeBSD itu juga bisa kita memasang LibreOffice di OS tersebut. Yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa setelah kita memasang LibreOffice di laptop atau komputer kita langsung bisa menggunakannya. Tidak perlu dengan registrasi lebih dahulu, tidak perlu registrasi apa-apa, tidak perlu membayar apa-apa, kecuali jika kita ingin memberi donasi. Itu ada pilihannya, dipersilakan kalau mau donasi, tapi itu tidak wajib. Artinya secara mendasar kita bisa menggunakan LibreOffice tanpa membayar apa-apa dan tidak ada kewajiban untuk membayar apa-apa. Kemudian juga kedua, tidak perlu membeli lisensi, ya, bebas digunakan. Tidak ada lisensi, maksudnya ada lisensinya tapi lisensi itu adalah bebas. Kita tidak usah membeli lisensinya. Juga kita tidak perlu melewati berbagai macam keribetan yang semacam itulah ya. Apalagi kita harus cari-cari serial number atau apa segala macam itu yang di internet untuk cracking aplikasi. Ya, kalau kita mau menggunakan LibreOffice karena itu memang gratis, memang bebas, jelas tidak perlu menggunakan cara-cara seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara penggunaannya itu cukup mirip dengan MS Office, tidak terlalu berbeda. Ya, mesti ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak lah, yaitu masih bisa dipelajari dengan cukup mudah. Kita lanjutkan. Di sebelah saya itu ada tampilan web tempat kita mengunduh LibreOffice. Itu kelihatan di situ masih 644, tapi sebenarnya sekarang ini sudah ganti karena perkembangan LibreOffice itu betul-betul cepat, luar biasa. Sekarang ini dengan era internet yang sangat mudah ini komunikasinya, itu justru kita melihat bahwa open source dan free software itu justru perkembangannya jauh lebih cepat daripada yang aplikasi berbayar, karena yang berbayar itu mereka juga harus membayar para pembuatnya, dan pembuatnya itu kan tidak bisa mereka bayar banyak-banyak orang ya, karena bangkrut juga kalau bayar terlalu banyak orang. Jadi tidak bisa sebanyak
pengembang-pengembang yang tidak dibayar ini. Itu ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah selesai bagian pertama. Untuk bagian kedua, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya supaya tidak terlalu besar ukuran berkasnya ya, sehingga lebih lebih ramah terhadap para penonton, pelihat, pemirsa, ya pembelajar, gitulah ya kira-kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.